Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Iblis Tanah Tua, kita juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini. Bukankah begitu? Xiaoyan dan lainnya terkejut saat melihat cara kedua tetua berjubah abu itu bertindak. Mereka segera menghadap ke arah yang dilihat kedua tetua, hanya untuk melihat ruang kosong yang tidak ada sosok manusia ataupun sedikit riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiaoyan dan lainnya dengan jelas menyadari bahwa dengan kekuatan kedua orang tua itu, mereka jelas tidak akan bertindak tanpa alasan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih saja sama seperti dulu yang penuh dengan kebencian. Metode persembunyian ruang spasial itu tidak akan berguna melawan kami berdua, kata Qian Tua tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mengikuti lambaian tangannya, ruang di sekitarnya segera memancarkan fluktuasi yang kuat. Riak seperti gelombang air menyebar dari ujung jarinya. Dalam sekejap mata akhirnya menutupi ruang kosong. Sesaat kemudian ruang kosong itu benar-benar terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sosok manusia yang menyedihkan dimuntahkan dari dalamnya. Ekspresi Xiaoyan segera berubah saat melihat sosok manusia yang telah dimuntahkan dari garis retakan ruang spasial. Iblis Tanah Tua, dia benar-benar bisa selamat dari pemusnahan teratai api. Gumam Xiaoyan yang nampak begitu terkejut. Iblis tua itu benar-benar selamat, kata Suqian terkejut saat dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini Iblis Tanah Tua memang masih hidup, namun pakaian di tubuhnya telah hancur. Tubuhnya juga dipenuhi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah di sekujur tubuhnya nampak telah mengeras. Wajahnya yang kurus bahkan lebih menakutkan. Iblis Tanah Tua yang baru saja keluar menatap dengan sangat tajam ke arah Xiaoyan. Namun ketika matanya menyapu kedua tetua berjubah abu, tubuhnya segera bergetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dalam nada suaranya. Baili, Qianmu, tidak disangka kalian berdua masih hidup, kata Iblis Tanah Tua. Kedua tetua menggunakan tatapan menyedihkan untuk melihat Iblis Tanah Tua yang telah berubah menjadi bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum tipis saat berkata, bahkan iblis tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati? Wajah Iblis Tanah Tua bergerak sedikit saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua itu hari ini telah menyebabkan rencananya gagal total. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka, apalagi keduanya. Selain itu masih ada Suqian dan lainnya. Bai Tua dan Qian Tua, kamu berdua tidak bisa membiarkan orang tua itu pergi. Cukup banyak siswa Akademi Jianan yang mati di tangan lembah api iblis. Jika kalian melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok besar di masa depan, kata Suqian dengan niat membunuh yang dingin. Mata Qian Tua dan Bai Tua menyipit saat mereka mendengar itu dan mengangguk. Ada sedikit emosi di wajah mereka. Mereka dengan jelas memahami ancaman seperti apa yang dimiliki musuh yang telah mencapai bintang 7 dojong terhadap Akademi Jianan. Mata Iblis Tanah Tua segera menyusut setelah merasakan niat membunuh yang samar di sekitar tubuh Qian Tua dan Bai Tua. Bagaimanapun kedua orang tua itu lebih kuat darinya. Selain itu dia juga terluka cukup parah. Jika keduanya menyerangnya, kemungkinan dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Sebelum kedua orang tua itu menyerangnya, kabut merah tersebar sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut merah, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Kabut merah meledak dari ruang yang terdistorsi dan Iblis Tanah Tua menghilang begitu saja. Bai Tua dan Qian Tua, cepat kejar, jangan biarkan orang tua itu kabur, kata Suqian dengan cemas. Tidak perlu panik, orang tua itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Qian Tua sedikit tersenyum. Matanya segera beralih ke Bai Tua saat dia berkata, mengapa kamu tidak melakukannya kali ini? Bukankah itu masih taktik pelarian darah spasial yang sama? Sudah bertahun-tahun namun kamu masih bintang 7 dojong. Hari ini aku akan menyelesaikan beberapa dendam di masa lalu. Gumam Bai Tua berbicara dengan nada mengejek. Tubuh Bai Tua bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi saat muncul beberapa ratus meter jauhnya hanya dengan beberapa kilatan dan menghilang dari pandangan Xiaoyan dan lainnya. Xiaoyan tanpa sadar menyeka keringat dingin saat dia melihat kecepatan Bai Tua yang menakutkan. Apakah ini kecepatan seorang Dojun? Gumam Xiaoyan. Dojun, kamu melebih-lebihkan kami. Kami hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Dojun, kata Qian Tua tanpa sadar tersenyum.
Seorang dengan kecepatan seperti itu bahkan tidak bisa disebut dojun, kata Xiaoyan terkejut. Bai Tua dan aku dapat dianggap memiliki kekuatan bintang 9 dojong, meskipun hanya ada satu perbedaan bintang dengan kekuatan dojun. Namun celah inilah yang menyebabkan kami menghabiskan beberapa puluh tahun tanpa berhasil menerobos. Kami mungkin bahkan tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kami, kata Qian Tua menghela napas dengan lembut dan perlahan menjelaskan. Xiaoyan terdiam meskipun dia telah menghabiskan banyak tenaga selama perjalanan pelatihannya. Namun perjalanannya masih dianggap berlayar dengan mulus. Keadaan di mana seseorang tidak bisa maju adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Mengingat kondisi iblis tanah tua saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Bai Tua. Selain itu, mereka berdua juga memiliki beberapa dendam saat itu yang secara kebetulan bisa mereka selesaikan hari ini. Karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kami perlu sekali lagi melakukan retreat setelah semuanya beres. Masalah Akademi Jianan akan tetap diserahkan padamu, kata Qian Tua menoleh ke arah Suqian dan berbicara dengan datar. Suqian sedikit mengangguk. Setelah itu dia mengirim beberapa tetua untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Tatapan Xiaoyan menyapu ke sekeliling, hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Qian Tua dan Bai Tua muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat, kata Xiaoyan mengumpat. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang itu dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang sekte jiwa dan tempat di mana Yolo dipenjara. Lupakan saja. Masih ada peluang di masa depan. Bagaimana cederamu? Kata Xiaoyi menghiburnya sebelum bertanya dengan lembut setelah melihat Douqi Xiaoyan sangat tidak stabil dan wajahnya nampak pucat karena pemusnahan api lotus sebelumnya telah menghasilkan serangan balik. Aku baik-baik saja. Aku akan pulih sepenuhnya setelah pemulihan beberapa saat. Bagaimana denganmu? Sebelumnya kamu telah melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Kata Xiaoyan menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan menghela napas. Xiaoyi dengan lembut membelah rambut di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kamu bisa yakin bahwa setelah kita menemukan bahan terakhir itu, kamu akan bisa bebas dari itu, kata Xiaoyan. Xiaoyi mengangguk sedikit dan segera berbicara dengan suara lembut. Kekuatan kedua tetua itu sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menyembuhkan titik racun hitam di tubuhmu. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu karena dia tidak menemukan Mang Qianqi. Kemungkinan kedua penjaga akademi itu akan menjadi harapan terbesarnya. Mengingat kekuatan dan teknik yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat menyembuhkan titik racun hitam di dalam tubuhnya, pikir Xiaoyan. Suqian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia melihat mata Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi panas. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengisyaratkan agar dia tenang. Qian Tua, tolong istirahat sebentar, Bai Tua akan kembali sebentar lagi, kata Suqian tersenyum. Setelah itu tatapannya menyapu langit di mana para ahli dari lembah api iblis telah kabur mengikuti Han Feng melarikan diri. Qian Tua tidak menolak Suqian saat mendengar itu. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Suqian, Xiaoyan dan lainnya mengikuti di belakang. Xiaoli dan lainnya yang telah menunggu dengan cepat maju. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Xiaoli buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Kakak kedua, ini adalah tetua Qian Tua dari Akademi Dalam. Beruntung dia turun tangan sebelumnya. Jika tidak, aku akan membuat bencana besar, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiaoli menyapa Qian Tua. Kata Xiaoli buru-buru menyambutnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Qian Tua dan Bai Tua sebelumnya juga telah dilihatnya. Karena itu, dia tidak berani meremehkan Qian Tua. Qian Tua tersenyum saat dia mengangguk. Kekuatan Xiaoli secara alami bukanlah sesuatu yang dia perhatikan. Namun Xiaoyan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Karena itu sikapnya terhadap Xiaoli juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Suqian dan memasuki area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu mereka menemukan ruangan yang luas di mana semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursi masing-masing saat mereka mengobrol dengan santai satu sama lain. Suqian juga melaporkan kepada Qian Tua tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini, termasuk menjelaskan secara singkat tentang api hati dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama ini. Qian Tua sedikit tercengang ketika dia mendengar bahwa api hati akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Kamu benar-benar beruntung. Saat itu Mang Qianqi telah menemukan api hati dan akhirnya menyegelnya. Awalnya dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakannya, namun api hati telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan, yang akhirnya melawan dengan keras kepala.
dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak disangka kamu akhirnya mendapat manfaat darinya, kata Qian Tua. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum canggung saat mendengar itu. Bagaimanapun api hati adalah sesuatu yang dimiliki oleh Akademi Dalam dan tetap merasakan bersalah. Seorang yang memiliki pertalian akan mendapatkan harta karun yang dimiliki alam. Karenanya kamu tidak perlu merasa bersalah. Api jatuh hati juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Saat itu bahkan saya tidak terlalu mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang disegel, semakin sulit untuk menghadapinya di masa mendatang, kata Qian Tua tersenyum tipis. Saya mengerti, kata Xiaoyan buru-buru menjawab. Setelah beberapa waktu, sosok Bai Tua tiba-tiba muncul dengan membalikkan tangannya secara acak dan melemparkan mayat yang telah kaku ke tanah. Mata semua orang di ruangan nampak tercengang ketika melihat mayat iblis tanah tua dengan luka di sekujur tubuhnya. Iblis tanah tua yang sangat sombong setengah hari lalu pada akhirnya telah berubah menjadi mayat. Perubahan mencolok seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela napas dengan tenang. Qian Tua memandangi mayat dengan mata tertutup yang dipenuhi dengan keganasan. Setelah itu dia melirik wajah Bai Tua. Lupakan tentang dendam saat itu, jangan terikat padanya. Peluangmu berhasil ke kelas Dojun juga akan sedikit lebih besar, kata Qian Tua. Bai Tua mengangguk sedikit, setelah itu dia duduk di kursi di satu sisi dengan menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai, Bai Tua dan aku harus melanjutkan retreat. Akademi Dalam akan diserahkan kepadamu selama periode waktu ini, kata Qian Tua seraya menoleh dan berbicara dengan Suqian. Suqian mengangguk, namun dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Dua tetua, aku berharap kalian berdua bisa membantu. Anak kecil ini telah diracuni oleh racun yang kuat, dan dia membutuhkan seorang dojun untuk benar-benar mengusirnya. Namun bagaimana mudahnya mencari dojun? Apakah Qian Tua dan Bai Tua dapat membantunya menghilangkan racun?" Kata Suqian seraya menunjuk ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan wajah serius. Qian Tua dan Bai Tua diam-diam mengangkat kepala setelah mendengar kata Suqian. Tatapan mereka menyapu Xiaoyan dan kejutan melintas di mata mereka. Benar-benar membutuhkan seorang dojun untuk menghilangkan ini. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat. Teman kecil, kemari dan biarkan aku melihatnya, kata Qian Tua. Kamu diracuni, mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Kata Xiaoli terkejut. Tenang, tidak apa-apa, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiaoli sebelum buru-buru berdiri, dan dengan cepat melepaskan jubahnya dan memperlihatkan titik racun hitam di dadanya yang telah disegel. Ini yang disebut titik racun iblis. Racun itu dilakukan dengan menggunakan semua doci dari dojong dan sangat beracun. Kecuali jika seseorang adalah dojun, akan sulit untuk mengeluarkannya, kata Xiaoyan. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang dojong menghabiskan semua docinya untuk meracunimu. Orang itu benar-benar memberi kamu wajah teman kecil, kata Qian Tua. Setelah itu matanya mengamati bintik hitam dan mengerutkan keningnya sesaat kemudian. Dia bertukar pandang dengan Bai Tua di sampingnya. Setelah itu mereka berdua mengulurkan jari mereka. Doci yang sangat padat melonjak keluar dan benar-benar mengeras menjadi kristal energi yang memanjang. Sebelum meledak menjadi bubuk kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya dan melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat mengikuti masuknya bubuk kristal. Wajahnya juga berubah. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar dari dadanya. Titik racun hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup yang bergerak setelah bubuk kristal doci jatuh ke atasnya. Cahaya bertahap beberapa saat sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya menggulung dan menyebar. Hati-hati, kabut itu beracun, kata Xiaoyi yang wajahnya berubah sedikit saat melihat kabut hitam yang menyebar. Dia melambaikan tangannya dan doci keabuan melonjak dari tangannya yang segera membungkus kabut hitam di dalamnya, sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Sungguh racun yang mematikan, kata Qian Tua yang ekspresinya sedikit berubah setelah mereka perlahan menarik jari mereka. Kristal doci milik mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan titik racun hitam itu. Orang tua berdua, bagaimana ini? Kata Suqian buru-buru bertanya saat melihat mereka berdua berhenti. Sulit, kami berdua bukan dojun. Kami tidak dapat membantu. Sepertinya dia hanya bisa pergi dan mencari dojun untuk membantu, kata Qian Tua menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan membungkuk pada Qian Tua dan Bai Tua sebelum perlahan kembali ke kursinya. Sepertinya aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama aku mendapatkan api surgawi lain, aku akan dapat mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memperbaiki titik racun hitam. Pada saat itu kekuatanku akan melambung, pikir Xiaoyan berapi-api. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal di Akademi Dalam untuk waktu yang lama sebelum mereka menghilang diam-diam seperti saat mereka muncul.
Xiaoyan memeriksa mayat iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa iblis tanah tua telah dihancurkan oleh Bai Tua. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua hingga menyebabkan dia menjadi kejam. Xiaoyan tidak menghancurkan mayat iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang panah tua untuk membekukannya sebelum menempatkan mayat itu ke cincin penyimpanannya. Xiaoyan selalu ingat akan tubuh fisik yang dibutuhkan Yaolao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunsan, namun tubuh iblis tanah tua tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Di lubang hitam menara pemurnian api Akademi Dalam, tepatnya di dalam dunia magma, nampak Xiaoyan sedang memasuki kondisi pelatihannya. Xiaoyan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia baru saja berlatih kurang dari 1 jam, namun dia samar-samar bisa merasakan Douqi di dalam selnya telah maju. Jika hal ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun satu-satunya kekurangannya adalah suasana di dunia magma terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Xiaoyan akhirnya mulai berlatih teknik 6 pedang pengaliran tubuh bersama. Setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari, ia perlahan terbiasa dengan dunia magma. Setelah beradaptasi, Xiaoyan merasakan samar-samar perasaan pemanggilan misterius yang sekali lagi tiba-tiba muncul. Kali ini indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, Xiaoyan terkejut ketika menyadari bahwa ada suara samar yang memanggil api hati yang ada di dalam tubuhnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.